Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Abimahendra dari Sekolah SMK Yakim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen pada printer. Nah, sebelum saya menjelaskan pada komponen-komponen, saya akan menerangkan terlebih dahulu apakah itu printer. Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik itu teks maupun gambar. Ada beberapa printer yang saya ketahui. Yang pertama, ada printer laserjet, ada printer dot matrix, ada printer inkjet. Nah, yang pertama yang saya ketahui adalah printer laserjet. Ciri-ciri dari printer laserjet yaitu menggunakan serbuk atau menggunakan serbuk tuner. Contoh pada printer laserjet ini adalah yaitu printer HP laserjet 1010. Yang kedua, printer jenis dot matrix. Ciri dari printer ini yaitu menggunakan jarum khusus, printer jenis dot matrix. Contoh printernya adalah printer LX atau printer LQ. Yang ketiga, yang saya akan jelaskan yaitu adalah printer jenis inkjet. Printer jenis inkjet mempunyai ciri yaitu dengan tinta cair. Salah satu dari contoh printer inkjet yaitu printer Epson L360. Yang akan saya sampaikan beberapa fungsi dan komponen-komponen tersebut. Berbicara mengenai tombol, ada 4 tombol pada printer Epson L360 ini. Nah, yang pertama adalah tombol power. Apakah fungsi tombol power? Fungsi tombol power adalah untuk menyalakan dan mematikan si perangkat atau si printer. Yang kedua, di sebelah kanan power, fungsi dari tombol ini adalah untuk proses copy dengan dasar hitam dan putih. Tombol yang ketiga adalah tombol copy, sama tombol copy. Akan tetapi, tombol copy ini untuk proses copy dengan dasar warna. Yang terakhir adalah tombol resume atau tombol cancel. Tombol resume ini berfungsi untuk menghentikan proses operasi pada printer. Bagian-bagian printer inkjet atau yang akan saya jelaskan yaitu printer Epson L360. Komponen-komponen dan fungsi-fungsinya saya akan jelaskan pada waktu kali ini. Printer inkjet lebih banyak dikenal dengan printer tinta atau printer yang menggunakan tinta cair untuk mencetaknya. Untuk menyalakan printer, kita harus memasukkan kabel power terlebih dahulu. Selanjutnya, kita hanya harus memasangkan kabel power pada power supply printer. Fungsi dari power supply adalah untuk mengalirkan arus listrik pada seluruh bagian printer. Komponen inilah yang mengubah arus listrik dari arus AC menjadi DC. Biasanya, kalau power supply ini rusak, biasanya akan mengalami mati total. Dan gambaran printer Epson adalah seperti ini. Printer Epson tipe L360. Nah, pada bagian atas printer ini ada yang dinamakan dengan scanner. Dan gambaran scanner adalah seperti ini. Fungsi dari scanner adalah sebagai pengganda berkas, baik itu file dokumen ataupun gambar. Ada satu baut yang berada di atas scanner. Ada tata cara tertentu untuk membuka scanner, yaitu angkat dulu bagian kanan, selanjutnya geser bagian kiri, dan jangan lupa untuk membuka kabel scanner. Angkat bagian kanan, angkat terus geser ke bagian kiri, dan jangan lupa cabut kabel scanner. Pada casing, ada beberapa casing yang harus kita buka. Yang pertama, kita harus membuka casing atas. Dan ada satu baut yang harus kita buka pada bagian atas tersebut. Bautnya ada di sebelah kanan. Untuk membuka casing atas ini, kita hanya tinggal menyabut. Selanjutnya, kita akan membuka casing
sebelah kiri dan casing sebelah kanan. Kita akan memulai membuka casing sebelah kiri. Dan ada beberapa kunci dan ada satu baut pada casing sebelah kiri. Satu baut pada casing sebelah kiri adalah dalam lubang ini. Pada casing sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4 kunci untuk membuka casing sebelah kiri ini. Kunci pertama yaitu ada di atas. Kita hanya tinggal menekan, dibarengi dengan kunci yang ada di bawah. Untuk membukanya kita hanya tinggal menekan secara bersamaan pada dua kunci atas dan bawah tersebut. Tekan sebuah kunci, dua kunci tersebut, dan kita tinggal menggesernya ke sebelah kiri. Nah, untuk dua kuncinya lagi ada di belakang. Kita cabut dulu power supply. Di belakang ada dua kunci. Yang pertama kunci besar, yang kedua kunci yang kecil. Untuk membuka casing kiri, kita hanya tinggal membuka kunci yang ini dan menekan kunci yang ini, dan kita dorong, terbuka. Selanjutnya kita harus membuka casing sebelah kanan. Kita membuka casing sebelah kanan. Jangan lupa, apabila akan membuka casing sebelah kanan, kita harus membuka tuas scanner terlebih dahulu. Cara membuka tuas scanner hanya tinggal mengangkat. Ada beberapa kunci juga pada casing sebelah kanan, dan cara membuka kunci tersebut sama seperti yang tadi. Ada beberapa komponen pada dalaman printer Epson ini. Yang pertama, ini yang dinamakan inktank. Apa fungsi inktank itu? Inktank adalah tempat penyimpanan sebuah tinta. Selanjutnya, selang tinta atau selang inktank tinta. Selang ini berfungsi sebagai tempat mengalirnya tinta dari inktank menuju cartridge. Dan cartridge pada printer Epson ini adalah yang berwarna putih. Untuk membuka cartridge ini, kita hanya tinggal membuka baut pada tutup cartridge. Dan cara membuka tutup cartridge-nya, kita hanya tinggal menggeser ke sebelah kanan. Selanjutnya, fungsi dari cartridge, sebuah tempat penampungan tinta untuk sementara. Nah, pada bagian bawah cartridge ada yang disebut dengan head printer. Untuk membuka cartridge ada dua cara. Yang pertama, kita hanya tinggal menekan pada cartridge dari belakang. Nah, dan terbuka. Saya akan membuka cartridge ini ke menyeluruh agar si cartridge tidak berserakan. Kita hanya tinggal menekan di samping kanan dan kiri pada cartridge. Nah, sebelum kita membuka cartridge-nya, ada kunci sebelah kiri. Cara membukanya hanya tinggal menjokel lalu mengangkat si tutup kabel tersebut. Selanjutnya, kita membuka cartridge dari rumah cartridge. Hanya tinggal menekan warna yang putih dari kanan dan kiri dan terbuka. Ini adalah head printer. Fungsi dari head printer adalah menyemburkan tinta pada saat proses mencetak.
Part ini juga merupakan part termahal dalam printer. Sering sekali harganya setengah dari harga printer. Pada head printer ada 3 baut yang harus kita buka. Baut pertama, baut kedua, dan baut ketiga. Untuk membuka head ada cara tertentu. Kita harus mengangkat, dikarenakan si head susah untuk diangkat, maka kita akan mencabut kabel fleksibel terlebih dahulu. Kita hanya tinggal menariknya. Jika sudah selesai mencabut kabel fleksibel, untuk mengangkat head kita hanya tinggal mengangkatnya saja. Dan ini gambaran head printer Epson L360. Untuk memasang head, kita harus membuka kabel sensor pada kabel head, dan kita memasukkan kabel head ke dalam, lalu posisinya di atas seperti ini. Nah, apabila pada kabel head ini kotor karena tinta, maka pada head tersebut tidak akan bagus, dikarenakan sensor pada head ini kotor. Nah, memasukkan kabel fleksibel kabel head ini hanya tinggal menekannya saja pada sudut-sudutnya. Untuk memasukkannya tinggal memasukkan ke dalam, dan jangan lupa merapihkan kabel head dan kabel sensor ini. Terus kita tutup rumah head ini dengan tutupnya. Tinggal memasukkan dan tekan dari atas ke bawah sampai berbunyi. Nah, terus kita akan memasang cartridge-nya kembali, dan jangan lupa untuk membaut si head tersebut. Dan headnya memakai skrup, memakai baut skrup. Ada 3 baut pada head. Setelah membaut pada head, kita lalu memasukkan cartridge pada rumah cartridge tersebut. Solusinya kita hanya tinggal menekan si cartridge, dan si cartridge akan masuk otomatis. Jangan lupa untuk merapihkan selang-selang ink tank. Selanjutnya, pada bagian di samping head ini, rumah cartridge ini, ada komponen-komponen tertentu. Yang pertama akan saya cabut. Nah, ini adalah encoder. Encoder ini berfungsi sebagai pengatur jalannya rumah head dan cartridge. Jika encoder ini mengalami gangguan, maka indikasi yang terjadi di printer, maka hasil cetaknya akan membayang. Cara membuka encoder, kita hanya tinggal menggesernya dan membuka pada bagian ini. Pada bagian encoder ada per tertentu.
Selanjutnya ada yang dinamakan dengan timing bell. Nah, timing bell, gambaran timing bell seperti ini. Kita buka. Yang satu masuk pada motor timing bell dan yang sebelahnya lagi pada roll timing bell. Nah, timing bell berfungsi sebagai penggerak head ke kanan dan ke kiri saat proses cetak. Sumber dari gerakan timing bell adalah dari sebuah motor. Nah, untuk motor, gambaran motor seperti ini. Motor pada Epson L360. Fungsi dari motor adalah menggerakkan timing bell. Jadi, motor dan timing bell ini bekerja sama untuk menggerakkan si rumah cartridge ke kiri dan ke kanan. Ini rumah cartridge dan head, ini timing bell, dan ini adalah motor. Selanjutnya, ada bagian terpenting pada printer, yaitu mainboard. Mainboard ini adalah otak printer. Fungsinya adalah meneruskan perintah dari komputer untuk melakukan cetak. Mainboard yang mengatur semua pergerakan printer. Dari print head, motor-motor penggerak yang biasanya terhubung dengan sensor-sensor. Nah, ada beberapa kabel fleksibel, soket, kabel sensor, dan lain-lain. Nah, kabel ini kabel fleksibel untuk head, dan ini kabel sensor. Dan pada dalamnya ini ada tuas sensor kertas. Dan ini adalah kabel soket motor. Nah, ini untuk memasukkan soket scanner. Di bawah ini adalah soket PS atau power supply yang kabelnya warna hitam. Nah, ini kabel warna merah dan hitam. Ini adalah kabel motor bawah. Kabel motor bawah yang menyambungkan soket. Nah, di bagian tengah ada yang dinamakan dengan roll atau sering disebut dengan penarik kertas. Hampir seluruh tipe printer pasti memiliki bagian ini yang berfungsi untuk menarik kertas dan mengatur posisi kertas sebelum dilakukan cetak. Komponen dari bagian ini rata-rata ada bagian yang terbuat dari karet. Komponen-komponen dari karet yang sangat mudah untuk menarik objek yang berbahan dari kertas. Nah, pada roll ini ada tuas roll dan rollnya berada di dalam. Kita akan membuka roll atas ini. Ada satu baut yang harus kita buka untuk membuka roll ini. Dan cara membuka tuas roll ini adalah kita hanya tinggal menggeser ke sebelah kiri dan si tuas roll terbuka. Dan ada dua roll pada printer ini. Yang besar ini adalah roll atas dan yang bawah roll ini adalah roll bawah. Sama, fungsinya hanya untuk menarik kertas. Dan di samping, di belakang printer ini, yaitu dinamakan paper tray atau sandaran kertas. Ini yang dinamakan dengan paper tray. Nah, ini adalah timing disc. Timing disc, fungsi dari timing disc adalah mengatur waktu pada saat penarikan kertas. Dan ini ada gear-gearnya. Motor ada dua, motor bawah dan motor atas. Dan kita akan memasang komponen-komponen pada printer ini kembali utuh seperti tadi saat kita membukanya. Nah, pertama-tama kita akan merapihkan
timing belnya terlebih dahulu sampai rapi dan sampai tidak macet. Jangan sampai macet. Untuk memasang timing bel, kita harus memasangnya ke sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, jika si roll timing bel turun atau ke bawah, kita jangan ambil pusing, dikarenakan bisa secara todong. Kita tinggal mengangkat si roll ini. Nah, si roll terpasang kembali. Untuk memasangkan timing bel, kita hanya menarik si timing bel, lalu digeser. Nah, si timing bel masuk. Selanjutnya kita akan memasang encoder. Jangan sampai kebalik. Posisi encoder yaitu yang ada pernya di sebelah kiri dan yang ada kunci di sebelah kanan. Cara memasangnya, kita hanya tinggal memasukkan si encoder ini pada lubang kecil di belakang rumah cartridge atau di belakang rumah head. Dan kita memasangkan si encoder. Pasangkan dulu ke sebelah kiri. Pasangkan si encoder ke sebelah kiri, lalu tarik. Masukkan si encoder pada besi yang ini. Nah, setelah masuk, kita masukkan encoder sebelahnya lagi pada tuas ini. Nah, dan si encoder pun masuk. Sebelum kita memasangkan kembali si casing printer ini, sebaiknya kita mengecek apakah si printer ini masih bagus apa tidak. Jangan lupa untuk memasangkan tuas roll atas. Dan cara memasangnya, kita masukkan si kunci-kunci ini pada besi ini. Masukkan dulu si roll pada tuas tersebut, lalu nah, gambarnya akan seperti ini. Lalu kita geser si tuas roll ini ke sebelah kanan. Nah, sampai berbunyi, dan itu tanda si tuas roll masuk. Lanjut kita uji coba nozzle, apakah si roll atas ini bagus atau tidak. Jangan lupa memasukkan kabel scanner pada lubang ini, pada soket yang ini. Apabila si scanner tidak terpasang, maka si printer tidak akan ready. Dan saya akan memasangkan scanner terlebih dahulu, dikarenakan untuk mengetes apakah si printer ini bagus atau tidak. Kita harus memasang tuas scanner terlebih dahulu. Ketika akan memasang scanner, kita masukkan dulu kabel fleksibel scanner dan memasukkan sebelah kiri pada scanner, tinggal digeser ke sebelah kanan. Apabila si tuas scanner sudah dipasang, kita tinggal memasukkannya.
si scanner akhirnya terpasang, dan kita sekarang akan mengetes si printer ini melalui nozzle. Masukkan si kabel power pada power supply. Lalu paper tray-nya dipasang. Lalu cara menojel si printer Epson ini, yang pertama kita harus menekan tombol power untuk menyalakan si printer. Cara menojel si printer Epson ini, kita hanya tinggal mematikan si printer dengan menekan tombol power sampai si printer ini mati. Dan cara menojel printer ini, kita hanya menekan tombol resume bersamaan dengan tombol power sampai si tombol power berkedip 1 kali. Tekan secara bersamaan, kedip 1 kali, lepaskan. Dan kita hanya menunggu hasil nozzle, apakah si printer ini bagus atau tidak. Dan ini adalah hasil nozzle. Hasil nozzle ternyata tidak bagus dikarenakan si head printer rusak. Dan solusi untuk mengatasi head printer ini adalah kita harus membeli head yang baru dengan harga yang sangat lumayan mahal. Harga head printer ini hampir setengah harga dengan harga printer. Nah, jadi yang paling kenapa tadi disebut part termahal dikarenakan si head harganya lumayan mahal. Saya akan menerangkan tentang mengcopy atau sering disebut fotokopi. Kita hanya tinggal menekan tombol copy. Yang ini untuk mengcopy warna hitam dan ini untuk mengcopy warna. Tekan tombol copy untuk warna, dan saya telah memasukkan objek untuk di copy-nya pada scanner. Kita hanya tinggal menekan tombol copy dan tekan 1 kali, lepaskan. Dan proses mengcopy pun berlangsung. Hasil dari fotokopinya rusak dikarenakan headnya rusak. Dan si printer ini, si headnya harus diganti. Lanjut, apabila kita akan mengcleaning si printer, kita hanya tinggal menekan tombol resume sampai si tombol power berkedip 1 kali. Nah, tadi ketika menojel, kita menekan tombol resume dan tombol power bersamaan. Kali ini kita akan mengcleaning hanya menekan tombol resume atau tombol cancel pada posisi si printer ready. Tekan tombol resume sampai si tombol power berkedip 1 kali. Dikarenakan si head printer ini rusak, kita harus menggantinya. Nah, selanjutnya kita akan memasang casing kembali.
Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.